Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini kita sampailah kepada membicarakan tentang gelar sang saku adat di Minangkabau. Seperti diketahui, bahasa gelar sang saku adat itu berasal dari suatu kato-kato yang sangat tinggi ya. Seperti kato-kato sako itu terkait dengan sang suatu predikat tertinggi di alam dunia yang harus disampaikan ketika kita menghormati atau memuliakan seseorang, ataupun contohnya ada kata-kata sang khalik ya. Kita harus tahu sang itu apa hubungannya dengan khalik itu. Jadi khalik itu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang itu adalah yang tertinggi. Banyak lagi kata-kata sang yang terkait dengan predikat-predikat atau orang-orang tertentu di dunia ini, pemimpin-pemimpin. Itu selalu kalau kita menghormatinya selalu mengawali dengan kata-kata sang. Nah, sekarang terkait dengan soko. Kenapa soko atau gelar di Minangkabau ini dikaitkan dengan sang? Berarti soko itu adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Maka dalam hal ini kami perlu menyampaikan agar tidak terjadi salah pengertian di dalam menilai sesuatu falsafah adat Minangkabau, di mana kata-kata soko adalah sebuah gelar yang disepakati ataupun yang turun-temurun sejak leluhur nenek moyang kita dahulu. Jadi gelar soko itu adalah asli, bukan gelar yang dibuat-buat. Asli semenjak turunnya suatu etnis atau suatu rombongan, suatu kelompok masyarakat dari daerah asalnya Minangkabau atau Periangan Panjang ke seluruh wilayah Minangkabau, mereka turun dengan suku masing-masing. Kemudian juga membawa soko masing-masing. Nah, setelah bermukim di sebuah kawasan, mereka membentuk suatu keluarga besar yang dinamakan kaum. Jadi seluruh Minangkabau itu mempunyai ribuan kaum-kaum. Jadi kaum adat namanya. Nah, maka disitulah muncul pemimpin-pemimpin kaum yang dikatakan penghulu kaum atau kepala kaum dengan suatu gelar yang asli. Nah, gelar ini yang disebut soko, bukan pusako. Nah, jadi soko ini berdiri harus di atas pusako. Kalau dia tidak punya harta pusako, tidak mungkin dia membangun gelar soko. Itu sudah ketentuan. Jadi di dalam filsafat adat dikatakan bungo seka duduk, jo bungo selirguri. Samo bantu belain rononyo. Pusako duduk, soko berdiri. Samo kita bina keduanya. Itu pantunnya atau gurindamnya. Oleh karena itu, terkait soko dengan sang tadi, ada aturan main. Kalau gola sang soko itu pernah diberikan kepada orang-orang dahulu, orang-orang yang berjasa ke Minangkabau, ke masyarakat adat Minangkabau, maka gelar sang soko itu dihadiahkan atau dianugerahkan kepada yang bersangkutan dengan dasar-dasar mungkin jo patut, mungkin dan patut. Seseorang bisa kita dari aspek mungkin diberi gelar, tetapi belum patut diberi gelar sang soko. Seseorang patut diberi gelar sang soko, tetapi tidak mungkin. Itulah nilai-nilai Minangkabau berdasarkan berpijak kepada mungkin jo patut. Jadi di dalam persoalan gelar sang soko, di situ tersimpan ya, ada sifat dan ada nilai luhur. Kalau nilai luhur gelar sang soko itu memiliki 5 kriteria. Yang satu memiliki nilai kemuliaan. Yang kedua memiliki nilai kebesaran. Yang ketiga memiliki nilai
penghormatan, yang keempat memiliki nilai kekuasaan, dan yang kelima memiliki nilai keseimbangan atau keadilan. Jadi 5 nilai-nilai luhur ini melekat pada Soko gelar di Minangkabau. Nah, kita ingin menarik salah satu daripada nilai luhur ini yang akan kita letakkan ataupun kita lekatkan kepada gelar Sang Soko gitu. Jadi yang dapat kita ambil nilai yang ada di dalam gelar Soko itu hanya satu, yaitu nilai kehormatan. Nah, nilai kehormatan ini lembaran juga dikatakan martabat. Nah, oleh karena itu seseorang yang akan dianugerah gelar Sang Soko Adat harus ada di diri mereka itu martabat atau kehormatan. Nah, secara pribadi, secara personality, orang tersebut telah kita nilai mempunyai martabat dan kehormatan di dalam pergaulan hidup, di dalam apresiasi terhadap adat Minangkabau, di dalam tindak kebijakannya di dalam masyarakat Minangkabau, memberikan kontribusi terhadap perkembangan adat Minangkabau, walaupun dia itu bukan orang Minangkabau, tapi terbukti selama berada di Minangkabau telah berbakti, telah memberikan perhatian penuh, ya, apresiasi terhadap perkembangan adat-adat istiadat Minangkabau. Maka perlu, mungkin dan patut kita menyerahkan kemanfaatan gelar Sang Soko kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian tentang tingkat-tingkat penganugerahan gelar. Ya, kalau tingkat orang yang akan diberi gelar Sang Soko itu adalah tingkat pemerintah negara, umpamanya, itu yang berhak memberikan gelar adalah tingkat Minangkabau. Kalau orang-orang yang mungkin dia patut diberi gelar kehormatan Sang Soko Adat berada pada wilayah-wilayah adat di luar kerajaan Pagariung, maka itu akan diberikan atau digunakan oleh raja-raja setempat atau raja-raja adat. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi pemberian gelar Sang Soko Adat Minangkabau itu telah ada acuannya di kerajaan Pagariung kita sebenarnya dulu. Tapi yang saya kenal, yang saya ketahui sesuai dengan ajaran adat Minangkabau Wari Bajawe, bahwa yang berhak memberikan atau menganugerahkan gelar Sang Soko Adat kepada seseorang yang telah memenuhi syarat, yaitu yang pertama sekali adalah Raja Alam Minangkabau Pagariung, yakni Bunda Kandung atau Ibu Suri. Kemudian Daulat Raja Alam Pagariung sesuai dengan izin dan restu dari Bunda Kandung atau Mande Soko. Kemudian Limbagu Tangkai Pusako, Limbagu Adat Tangkai Pusako Pariangan Padang Panjang secara kolektif, yakni Datuk Pandarukayo bersama Datuk Marajawasa. Itu secara kolektif bisa memberikan gelar Sang Soko Adat kepada orang yang sesuai mungkin patut dan syarat ukurnya. Kemudian Rajo-rajo Kudong Karatan, Sapia Balahan, Timbang Pacahan, dan lain-lain sebagainya di alam Minangkabau sampai ke Pasak Kujian Selatan, kepada daerah-daerah Minang yang di pesisir, itu berhak ya memberikan gelar Sang Soko Adat kepada siapapun asal sesuai dengan mungkinnya patut. Kemudian juga Rajo Adat di Bo, terus Rajo Adat di Sumpur Kudus. Nah, kemudian juga bisa secara kolektif Limbago, Pasa sampai Balai. Itu bisa memberikan atau menganugerahkan gelar Sang Soko Adat kepada siapa yang dianggap memungkin dan patut di dalam adat. Kemudian juga syarat-syarat siapakah yang berhak menerima gelar Sang Soko. Yang pertama adalah orang-orang yang pernah berjasa ke Minangkabau atau pernah berjasa di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Minangkabau. Kemudian juga anak-anak cucu yang bersangkutan yang masih ada
ya, dan mereka itu punya perhatian, apresiasi terhadap Minangkabau, melanjutkan upaya-upaya daripada kakek atau ayah mereka. Terus anak keponakan kita Minangkabau yang sukses luar biasa untuk mencapai predikat tertinggi di dalam ilmu pengetahuan. Walaupun dia tidak tahu, tapi boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah rajo-rajo ya, rajo-rajo atau penghulu-penghulu, tuanku-tuanku. Nah, tidak boleh diberi gelar sangsoko adat karena mereka adalah orang Minangkabau. Tetapi secara personality pribadi dia, apabila dia berhasil sukses di dalam suatu ilmu pengetahuan luar biasa, tidak ada salahnya kita juga memberikan gelar sangsoko kepada mereka. Kemudian juga kepada orang-orang tertentu ya, sahabat-sahabat kita ya, mungkin dia berkunjung ke Minangkabau seperti rajo-rajo di Nusantara. Nah, kita perlu hargai, sebab kita Minangkabau ini orang-orang yang selalu menghargai dan menghormati tamunya. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad ya, atau Al-Quran, bahwa barang siapa yang percaya kepada Allah SWT dan hari kemudian perlu menghargai dan menghormati tamu gitu. Itulah secara ringkas yang dapat saya sampaikan terkait dengan gelar sangsoko adat. Jadi tidak semua ya orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat di Minangkabau yang bisa memberikan atau menganugerahkan gelar sangsoko adat ini kepada siapapun. Jadi tidak kita tersesat nanti belakang hari akan menjelaskan di sini, bahwa untuk jelasnya nanti kita juga akan merujuk kepada acuan-acuan yang ada di pusat kerajaan kita di Pekariung. Apakah sesuai dengan apa yang saya uraikan atau bagaimana, itu kita nanti diskusikan atau kita bahas. Demikian saja atas perhatiannya. Saya sudah terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. 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 Stop rekamannya. Frekuensi muka tu.